Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Putri Devani Aries dengan NIM 2402118. Jadi di video ini saya ingin memenuhi tugas strategi pada hari Senin. Baik, jadi di video ini saya akan menjelaskan tentang strategi pembelajaran berbasis proyek. Nah, jadi strategi pembelajaran berbasis proyek adalah salah satu pendekatan yang digunakan dalam pendidikan anak usia dini, di mana anak-anak dilibatkan langsung dalam kegiatan atau proyek nyata dan bermakna. Tujuannya adalah membantu belajar melalui pengalaman langsung, bukan sekedar teori. Nah, berarti anak-anak dilibatkan dalam kegiatan atau proyek yang nyata dan bermakna. Nah, kenapa sih strategi ini penting? Karena pada anak usia dini, anak cenderung belajar lebih efektif lewat bermain, eksplorasi, dan aktivitas yang mereka lakukan sendiri. Nah, pembelajaran berbasis proyek cocok karena memungkinkan anak untuk aktif, kreatif, dan berpikir kreatif. Nah, jadi proyek itu kan yang melibatkan anak di dalam suatu pekerjaan. Jadi mereka bukan hanya sekedar mendengarkan sebuah teori, tapi mereka langsung melakukan aktivitas. Mereka itu tidak bosan hanya dengan mendengarkan. Jadi proyek itu bisa seperti aktivitas. Nah, lalu dalam pelaksanaannya, strategi belajar melalui beberapa tahapan. Pertama, guru dan anak menentukan topik proyek. Topik ini harus relevan dengan kehidupan sehari-hari anak. Seperti menanam padi, menanam sayur, menanam buah-buahan, dan mengenal kendaraan, mengenal profesi, atau huruf-huruf. Anak diajak merencanakan kegiatan. Di tahap ini, anak bisa mengemukakan ide dan rasa ingin tahunya, lalu guru memfasilitasinya. Nah, anak-anak itu harus juga ikut serta merencanakan kegiatan yang dilakukan. Jadi, kita sebagai guru itu melibatkan murid untuk bertanya nih, kamu pengennya buat apa ya? Biar kita buat bareng-bareng. Jadi gunanya guru di sini memfasilitasi si murid supaya ide-idenya itu berkembang. Nah, yang ketiga, pelaksanaan proyek. Anak mulai mengerjakan proyeknya bisa dengan menggambar, membuat karya seni, menanam, atau observasi. Nah, proyek itu adalah suatu kegiatan ya, bisa berupa menggambar, lalu membuat karya seni, lalu menanam, atau observasi. Lalu yang keempat, refleksi dan presentasi. Anak-anak menceritakan apa yang mereka lakukan dan tunjukkan hasil proyeknya. Ini bisa melatih kemampuan bahasa dan percaya dirinya. Nah, misalnya kan udah siap ini suatu proyek yang mereka lakukan. Semisalnya itu membuat gambar dari tanaman, membuat gambar tanaman. Nah, setelah mereka selesai membuat gambar tanaman itu, kita sebagai guru memberikan kesempatan kepada murid untuk mempresentasikan hasil kerja mereka. Mereka ceritakan, kamu gambar apa? Terus
kenapa kamu mau gambar ini, tujuan kamu apa gitu. Jadi mereka bisa menambah bahasa dan kemampuan untuk percaya diri. Lalu yang terakhir ada penilaian, di mana guru menilai proses dan hasil kerja anak berdasarkan indikator perkembangan seperti kognitif, motorik, dan sosial emosional. Nah, kesimpulan dari pembelajaran berbasis proyek ini bukan hanya membuat anak lebih aktif dan kreatif, tapi juga melatih mereka untuk bekerja sama, memecahkan masalah, dan belajar dari pengalaman nyata. Baik, terima kasih sudah mau menonton, semoga bermanfaat dan sampai jumpa nanti.